Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya perkenalkan nama saya Andi Farhan Kuncoro, Teknik Elektro 2022 dengan NPM 2206062592. Di sini saya akan presentasikan tentang laporan kerja praktik saya pada PT Sharp Electronics Indonesia dengan judul Analisis Efisiensi dan Pengembangan Assembly Line Kabinet menggunakan auto marker pada washing machine factory PT Sharp Electronics Indonesia. Berikut adalah untuk daftar isi untuk poin-poin yang akan saya berikan, yaitu pertama latar belakang, tujuan dasar teori, pembahasan dan kegiatan, lalu kesimpulan. Yang pertama, latar belakang. Untuk pendahuluannya, efisiensi produk merupakan hal yang penting untuk bersaing di market, terutama pada perusahaan yang besar seperti PT Sharp. Lalu teknologi otomasi seperti PLC dapat meningkatkan kualitas, mempercepat produksi dan mengurangi kesalahan, sehingga dapat mendorong produktivitas. Selanjutnya untuk permasalahan. Untuk di gambar pertama dan kedua ini adalah bentuk dari jig yang menjadi akar dari permasalahan pada produksi yang akan saya kembangkan efisiensinya. Jadi yang poin-poin pertama itu untuk waktu produksinya yang dimana dalam menggunakan jig itu kita instalasinya itu cukup lama dan juga untuk pembongkarannya juga cukup lama. Yang kedua yaitu cycle time yang kurang optimal yang nanti dimana kita akan olah. Lalu ketiga itu pemborosan waktu karena jig yang tadi sudah dibahas. Selanjutnya untuk latar belakang dari instansi yaitu di PT Sharp Electronics Indonesia, berikut lokasinya dan juga untuk divisi saya yaitu Production Engineer yang memiliki 3 poin utama yaitu controlling, evaluating, dan juga improving. Selanjutnya untuk tujuan kerja praktik saya yaitu dari umumnya, yang pertama memenuhi persyaratan akademis, pengaplikasian teori yang dipelajari di perkuliahan, lalu untuk yang khusus mempelajari industri terutama bagian manufaktur secara mendalam, menganalisa kondisi dan efisiensi production cabinet line, lalu mengembangkan dan merealisasikan proyek automarking. Nah, next untuk dasar teorinya sendiri, yang pertama dari segi parameter manufaktur. Eh, di sini adalah work element time. Work element time itu merupakan waktu yang dipakai dalam setiap proses dalam produksi. Nah, untuk pengambilannya itu ada 3 metode yang sering digunakan, yaitu stopwatch, work sampling, dan juga predetermined motion time system. Nah, selanjutnya adalah cycle time. Cycle time sendiri itu merupakan waktu keseluruhan dalam suatu proses. Selanjutnya yaitu line balancing efisiensi. Balancing efisiensi itu merupakan suatu ukuran di mana kita dapat mengukur suatu efisiensi dari sebuah proses produksi. Nah, next adalah PLC atau Programmable Logic Controller. Untuk pengertian dari PLC sendiri, PLC sebagai controller dari hal-hal misalnya bisa digunakan sebagai input dan juga output dan juga bisa digunakan sebagai relay. Yang berikut adalah komponen atau cara kerjanya. Next untuk sensor, yaitu merupakan alat mendeteksi perubahan fisik atau kimia yang mengonversi deteksi menjadi sinyal listrik. Berikut adalah jenis-jenis yang digunakan pada PT Sharp Electronics Indonesia, bisa dilihat. Lalu juga ada karakteristik karakteristik dari sensor itu sendiri. Selanjutnya yaitu aktuator, yaitu device yang mengubah sinyal kontrol menjadi gerakan mekanis. Aktuator sendiri merupakan output yang biasa digunakan pada PLC. Berikut adalah jenis, cara kerja, dan juga karakteristiknya. Dan jenis-jenis aktuator yang diberikan di sini juga merupakan jenis-jenis aktuator yang digunakan pada PT Sharp Electronics Indonesia. Nah, next itu adalah cushion. Jadi, cushion ini merupakan hal yang dipasang menggunakan jig. Nah, cushion sendiri ini merupakan komponen di dalam mesin cuci yang berfungsi sebagai peredam getaran pada drum mesin cuci yang berputar itu. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan, yaitu latar belakang kenapa auto marking project itu dikerjakan. Permasalahan yang pertama itu pemasangan cushion manual yang cenderung lama dan rentan kesalahan. Human error dari operator dapat mengurangi konsistensi, lalu yang menimbulkan bottleneck dikarenakan cycle time yang kurang optimal.
Lalu kebutuhan solusinya yaitu otomasi proses pemasangan untuk meningkatkan presisi dan efisiensi, mengurangi ketergantungan jik manual untuk keperluan waktu, dan juga meningkatkan konsistensi dan pengurangan error dalam produksi. Untuk solusi yang diterapkan yaitu auto marking dengan PLC dan juga NMP05, lalu sensor mendeteksi posisi kabinet, aktuator bekerja presisi. Dan selanjutnya adalah flowchart production line kabinet, yang dimana yang saya highlight itu pada centering proses adalah tempat di mana NMP05 atau auto marking proyek itu dikerjakan. Lalu selanjutnya, ini adalah perancangan instalasi marker, eh, di mana wiring diagram yang saya buat pada eh, Corel Draw, dan juga untuk tempat eh, penginstalan dari auto marker sendiri. Ini merupakan eh, tempat centering material. Next ini adalah flowchart program sequence dari auto marking sendiri, dan berikut adalah detail program PLC-nya. Nah, berikut adalah penerapan solusinya. Jadi di sini ada foto dari PLC circuit yang sudah dibuat sesuai dengan wiring diagram sebelumnya, dan juga ini merupakan rangkaian dari auto marking project sendiri. Selanjutnya ini adalah untuk komparasi hasil sebelum dan sesudahnya. Yaitu pertama untuk jadi kita bisa melihat di titik A, B, C, dan D. Jadi di sini penggunaan marking sendiri itu digunakan untuk menitikkan tempat agar tidak memerlukan jig kembali. Berikut adalah sebelum sudah. Nah, untuk analisis data produksinya untuk yang before, jadi untuk mengukur efisiensi proyek auto marking itu diperlukan perhitungan berdasarkan parameter-parameter manufaktur yang sebelumnya saya sebutkan, yaitu work element time, cycle time atau takt time, dan jumlah workstation yang kemudian digunakan untuk menghitung line balancing efisiensi. Nah, data-data yang saya peroleh itu melalui rekaman video proses produksi. Nah, hasil perhitungan itu menunjukkan line balancing efisiensi sebesar 84,86%, yang menandakan distribusi workload per workstation-nya itu sudah cukup optimal. Next, merupakan analisis data produksi setelahnya. Bisa dilihat dari data yang diperoleh setelah instalasi marking, itu ada penurunan pada waktu proses pembuatan kabinet, dan bisa dilihat itu ada penurunan waktu juga dalam proses pembuatan kabinet. Nah, terdapat juga penurunan presentasi pada line balancing efisiensi. Sebenarnya line balancing efisiensi itu merupakan hal yang perlu, cuma yang harus kita perhatikan saat ini adalah pengurangan dari waktu pemasangan jiknya. Nah, sebenarnya itu menandakan penurunan kestabilan workload yang diakibatkan MP, MP Station atau Manpower Station 1 dan 3 itu ada penurunan cycle time yang cukup signifikan, yang dimana Manpower Station kedua itu tidak mengalami penurunan sama sekali karena Manpower 2 itu tidak menggunakan jig. Nah, berikut adalah grafik komparasi before and afternya. Jadi bisa dilihat bahwa ada penurunan pada Manpower 1 dan juga Manpower 3, sedangkan Manpower 2 tidak. Nah, berikut adalah beberapa kegiatan mahasiswa di luar proyek, yaitu pembelajaran wiring diagram dan pelangkaian, pembelajaran ladder diagram dan pemrograman, lalu ada alat auto installation tester, lalu wiring diagram untuk prototype auto installation tester juga. Next, itu pembelajaran konsep relay, pembelajaran troubleshooting perbaikan pada robot mover yang ada pada line B, lalu pembelajaran labeling dataset untuk proyek NG Recognition, lalu pembelajaran Human Machine Interface melalui GT Designer dan juga GT Simulator. Nah, berikut adalah kontribusi mahasiswa pada PT Sharp Electronics Indonesia. Nah, untuk kesimpulannya, yang pertama yaitu perencanaan proyek yang terstruktur mulai dari analisis on-site hingga simulasi dapat memastikan hasil optimal sesuai output yang diinginkan. Penggunaan software GT Designer dan GT Simulator sangat membantu simulasi pengerjaan ladder diagram dan banyak proses manufaktur pada pabrik yang dapat diotomasikan yang kedepannya sangat bisa meningkatkan efisiensi dari produktivitas. Lalu interaksi antar divisi memberikan wawasan tentang pentingnya kerjasama dalam suatu lingkungan kerja bagi saya. Lalu saran untuk instalasi,
Mungkin untuk pendistribusian ulang job desk pada masing-masing manpower di produksi kabinet dapat ditetapkan untuk mencapai nilai line balancing yang lebih tinggi. Dapat diberikan penjelasan dasar untuk operator seperti troubleshoot dan maintenance agar divisi PE ataupun maintenance atau divisi lainnya tidak terbebani dengan job desk yang seharusnya tidak diperlukan. Evaluasi rutin dapat dilakukan setelah penyelesaian tiap improvement project. Nah, mungkin untuk penulis adalah sekian, dan juga untuk harapannya semoga output dari kerja praktik yang telah penulis laksanakan dapat memberikan manfaat kepada semua stakeholder yang terkait, baik dari instansi, universitas, maupun penulis dari berbagai aspek seperti pembelajaran, hubungan baik, dan juga banyak hal yang bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.